pagi. Selamat pagi. Diri semuanya. Bangun dari rumah. Om Swastiastu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali lah di pelajaran PKN itu hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Harap semuanya luar biasa ya, dan semangat untuk pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini ada yang tidak masuk? Ada. Nanti ada. Ya, untuk begininya terkait dengan pengabsenan atau absen kalian, saya kirimkan saja langsung Google Form. Silakan kalian isi Google Form kalian untuk absen hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan siapkan diri kalian. Lihat tuh, ada kursi yang masih kurang rapi atau bukunya, silakan dikeluarkan buku yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk pakai catatan yang lainnya, silakan dikeluarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kesepakatan kelas kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ada beberapa kesepakatan kelas, bisa lihat di depan kalian. Di sini Bapak akan memberikan kalian kesepakatan kelas, ada 6 kesepakatan kelas. Yang pertama itu kalian hadir tepat waktu. Oke, untuk selanjutnya kita akan untuk penguatan penanaman karakter. Sekarang saya ajak kalian untuk menyanyi bersama. Anak-anak, kita mulai sekarang ya untuk menyanyikan lagu nasionalnya. Kita nyanyi bersama. Pakai tepuk tangan ya biar semangat. Sekarang kita lanjut next. Oke, tadi sudah kalian menyanyikan lagu wajib nasional, dan sekarang yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke, Budi. Minggu lalu kita membahas materi tentang hukum. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi tentang hukum. Kamu tahu pengertian hukum itu apa, Budi? Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan. Oke, terima kasih. Berarti sebagian besar kalian sudah paham atau sudah masih mengingat materi yang kita sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu hukum, tujuan, ciri-ciri hukum, makna hukum, serta penggolongan hukum. Dan sekarang kita akan langsung ke materi yang akan kita bahas. Adapun materi di pertemuan kali ini yaitu terkait dengan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu kalian bisa lihat di depan kalian di slide. Nah, dalam pembelajaran, selama proses pembelajaran, dengan di sini kita akan menggunakan yang namanya model project based learning. Seperti pertemuan minggu lalu kan Bapak sudah memberikan kalian suatu project untuk bisa dikerjakan, dan nantinya di pertemuan ini akan ditampilkan. Nah, di sini kita juga akan menggunakan yang namanya diskusi, tanya jawab, serta melakukan presentasi terkait dengan kegiatan kelompok yang akan kalian lakukan nantinya, dan juga menggunakan yang namanya PDAJK teknologi, serta kalian akan saya berikan lembar kerja proyek atau LKPD yang dinamakan nanti kerja bersama, dan nanti misi LKPD itu. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjalankan perilaku orang beriman dan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan Bapak akan memberikan kalian yang namanya pretest. Nah, karena kan materi ini baru buat kalian. Sebelum kita membahas secara bersama, saya akan berikan kalian pretest terlebih dahulu, dan pretest ini saya akan menggunakan Google Form kembali. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, di sini akan saya berikan permasalahan kepada kalian. Silakan kalian simak video di depan kalian. Nanti kalian bisa tanggapi terkait dengan permasalahan yang ada di video tersebut. Silakan simak secara bersama ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengaturan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, caranya mereka bisa terjepit oleh AA.
Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang benar yang mana ya guys? Siapapun, gimana opini kalian? Oke, demikian tadi video yang bisa saya sajikan. Ada yang bisa menanggapi terkait dengan video yang sudah saya sajikan tadi? Oke, silakan Gita. Izin menanggapi Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joanita Kristinayasi. Menurut pendapat saya, dari tayangan video tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, serta perlindungan dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara maksimal, dikarenakan penegak hukum atau oknum penegak hukum yang masih melakukan kebenaran hukum tersebut. Terima kasih. Oke, bagus sekali dari pendapat dari kita tadi terkait dengan paparan permasalahan video yang ada di depan kalian. Saya akan lanjutkan terkait pembahasan materinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang yang namanya peran lembaga. Nah, saya akan sedikit memberikan pembahasan peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, dan nantinya sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu terkait dengan proyek yang sudah saya berikan kepada kalian, kelompok proyek. Nanti setelah saya memberikan pemaparan materi terkait dengan lembaga penegak hukum di Indonesia, kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Saya akan memberikan pemaparan sedikit saja, dan untuk pembahasan selanjutnya kalian yang akan mencari informasi dan kalian yang juga akan menyampaikan sesuai dengan proyek yang sudah Bapak berikan pada waktu ini. Bisa dipahami? Bisa. Sedikit ya, Bapak memberikan ada 4 lembaga penegak hukum di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum Bapak akan memberikan kalian pembagian kelompok dan sebagainya, atau kalian kerja kelompok presentasikan hasil yang sudah kalian ini, untuk membuka semangat kalian, kita lakukan ice breaking dulu ya. Nah, dalam kegiatan ice breaking ini supaya kita fresh lagi, supaya kalian nggak ngantuk lagi karena sudah diberikan sedikit materi, mungkin ngantuk dan sebagainya. Kita melakukan ice breaking dulu. Kita ice breakingnya dengan tepuk. Kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuknya 3. Ya, jadi kosong. Jadi nanti kalau kalian ada yang salah dalam menyampaikan tepuk itu, berarti kalian harus fokus. Bisa dipahami? Bisa. Oke, pagi, siang. Sekarang kita akan melanjutkan kerja kelompok pada waktu ini, ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya kan waktu ini saya sudah bagi secara heterogen buat kalian. Jadi sekarang silakan kalian cari temannya untuk kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Baik anak-anak, kalian sudah bagi kelompoknya? Oke, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu tentang pengerjaan proyek. Di sini kan saya juga sudah menyuruh kalian untuk membuat satu proyek video pembelajaran dan akan ditampilkan pada pertemuan kali ini. Dan saya juga akan membagikan kalian terkait dengan teman kerja peserta didik. Dilengkapi ini untuk isiannya, untuk kajiannya, saya isi secara bersama, secara berkelompok untuk isian dari LKPD ini. Mengisi nama kelompok, mengisi link yang sudah saya inginkan yang sudah saya kerjakan terkait dengan video pembelajaran, dan kemudian nanti untuk dipresentasikan. Baik anak-anak, kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi proyeknya? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan saya kasih waktu untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan, saya persilakan ya. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dilakukan ya. Silakan saya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak telah memberikan waktu kepada kami dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat video tentang peran lembaga hukum di Indonesia. Silakan kalau mau dibuka. Tangan jatuh. Kan semuanya kami siswa dari SMA Silakan, ini hasil proyek temannya ya terkait dengan video pembelajaran, bisa kalian simak, dan apabila nanti ada pertanyaan silakan saya kasih waktu ya. Tahun secara terus-menerus pada kantor advokat.
Yang ke-8 yaitu tidak pernah dipidana atau memiliki kasus kejahatan dan diancam pidana selama 5 tahun atau lebih. 9. Berperilaku baik, jujur, Baik dengan keamanan. Tanpa adanya pihak-pihak keamanan yang ada hubungan dengan Oke, tadi sudah ditampilkan videonya sangat bagus dari kelompok 4 terkait dengan advokat. Sekarang saya kembalikan lagi kepada kelompok 4 untuk melakukan sesi diskusi bagi tersangka, tanggapan dan yang lainnya. Silakan kelompok 4. Nah, seperti yang kalian sudah lihat dari tayangan video kami minta untuk kalian untuk memberikan kami saran atau masukan terhadap video yang kami buat tadi. Apakah ada yang memberi masukan atau saran? Oke, silakan dari kelompok lain. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi hasil dari video kelompok kalian. Beserta saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi Sebelumnya terima kasih untuk tanggapan kita. Nah, sekarang teman saya akan menanggapi pertanyaan dari kita. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari kita. Bagaimana untuk orang yang miskin atau yang perekonomian yang rendah tidak bisa menyewa pengacara itu bagaimana caranya? Baik, di sini untuk Oke, demikian tadi paparan dari kelompok 1 terkait dengan proyek yang disampaikan. Videonya sudah bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali dan di-upload ke kelompok 1 ya. Oke, tadi sudah dipresentasikan terkait dengan proyek-proyek. Saya rasa proyek yang sudah kalian buat itu semuanya bagus-bagus. Sudah ada banyak actionnya, sudah apalagi sudah langsung melakukan wawancara. Saya bangga sekali terhadap hasil proyek yang sudah kalian berikan dan sudah kalian tampilkan atau sajikan, semuanya mendapatkan hasil yang sangat bagus. Sekarang kita akan melakukan pertemuan pembelajaran terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari dari pertemuan tadi selama kurang lebih 90 menit ini. Ada yang bisa memberikan saya terkait dengan rangkuman sebelum saya oke, silakan Sudi. Saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Yang pertama yang mengenai penjelasan dan presentasi dari teman melalui video pembelajaran dapat dikatakan bahwa perlindungan. Terima kasih. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian dari Biasi sama dari Surasepa sudah menyimpulkan atau merangkum pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dan Bapak akan menyimpulkan bersama kalian pembelajaran yang kita sudah lakukan. Kita sudah belajar tentang yang namanya peran lembaga penegak hukum. Untuk selanjutnya, Bapak akan melakukan yang namanya refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan apa sih yang sudah kalian dapatkan selama proses pembelajaran baik itu pertemuan lalu dan sampai dengan pertemuan ini. Kalau kalian melakukan refleksi menjawab satu pertanyaan yang saya berikan, nanti saya juga akan kembali lagi kirim ke Google Form-nya kalian. Dan untuk memantapkan lagi terhadap pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita dapatkan, maka pada pertemuan pada berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya post test. Tadi kan sudah di awal kita ada yang pre test dan sekarang ada namanya post test. Nah, kembali lagi kita gunakan VPACK-nya ya, kita gunakan mikrofon. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah selain kegiatan post test yang sudah saya berikan kepada kalian, silakan kalian akan saya berikan tugas untuk penugasan di rumah, terus biar kalian bisa mencari ilmu, menambah ilmu lagi. Silakan kalian kerjakan tugas di modul ajar halaman 43, lihat modulnya. Selanjutnya, nah karena sudah semua kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan terkait dengan pembahasan materi, post test dan seterusnya, saya anggap pembelajaran sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang namanya terkait dengan materi berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya demokrasi. Kita bisa tutup pelajaran untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan. Jadi semuanya. Berdoa menurut cara masing-masing. Berdoa mulai. Doa Orang Santi. Om Santi Santi Santi.